Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase episode ke-302 malam ini. Bapak Ibu, seringkali kita mengenal Tuhan hanya sebatas cerita, kebiasaan, atau apa yang kita dengar dari orang lain. Tetapi Tuhan tidak rindu dikenal dari kejauhan. Dia adalah Allah yang rindu dikenal secara pribadi. Di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga berkata, "Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan." Malam ini mari kita belajar membuka hati untuk sungguh-sungguh mengenal siapa Allah yang kita sembah. Bukan hanya dengan pikiran, tetapi juga melalui relasi yang hidup bersama dengannya. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, malam ini kami mau belajar mengenal siapa Engkau, siapa Allah yang kami sembah, agar kami tidak menyembah dengan asal-asalan semaunya kami sendiri. Tapi biarlah kami boleh melihat Allah secara pribadi, dan kami boleh bersyukur, tergugah, dan kembali kepada iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di program Oase, di mana kita bersama-sama pada malam hari ini membahas tentang melekat. Yang mendasari renungan pada malam hari ini adalah dari Keluaran 33 ayat 11. Tuhan berbicara dengan Musa berhadapan muka, seperti seseorang berbicara dengan temannya. Kemudian Musa kembali ke perkemahan, tetapi Yosua bin Nun, abdinya yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Ayat ini berbicara tentang Musa dan Yosua ke perkemahan, di mana Musa mendirikan kemah pertemuan di luar perkemahan sebagai tempat
berjumpa dengan Allah. Jadi kemah ini merupakan simbol hadirat Allah, tempat persekutuan dengan Allah, dan tempat mendengar suara Allah. Musa memiliki hubungan yang akrab sebagai teman dengan Allah. Artinya, relasi Musa dengan Allah sangat pribadi, dekat dan intim. Tentunya hal ini dilihat oleh Yosua, sehingga di dalam dirinya mengambil keputusan tidak meninggalkan. Bahasa aslinya tidak beranjak dari kemah ini. Arti tidak beranjak menggambarkan hati Yosua yang melekat pada hadirat Allah. Sehingga dalam dirinya ada kehausan rohani dan menimbulkan sukacita tinggal dekat dengan Allah. Ibu Bapak, dan malam hari ini kita bersama-sama melihat bagaimana Yosua itu punya hati yang melekat kepada Allah. Melekat pada hadirat Allah. Kalau boleh saya memberikan penjelasan. Melekat pada hadirat Allah artinya hidup dalam persekutuan yang intim terus-menerus dan bergantung kepada Allah dengan hati yang mencari Allah lebih daripada segala sesuatu yang menyukakan hati. Jadi melekat pada hadirat Allah bukan sekedar hadir di ibadah gereja, melakukan aktivitas rohani, tetapi lebih kepada menikmati Allah, menikmati kehadiran Allah. Sehingga itu menimbulkan kehausan rohani dan menimbulkan sukacita karena tinggal dekat Allah. Melekat pada hadirat Allah berarti menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Yosua hatinya melekat pada Allah. Sehingga walaupun Musa sudah meninggalkan kemah pertemuan, dia tetap berada di kemah pertemuan menikmati Allah. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik untuk kita bersama-sama renungkan. Dan sekaligus merupakan satu perenungan bagi kita. Apakah hati kita saat ini masih tetap melekat kepada hadirat Allah? Atau melekat pada hal-hal lain yang lebih menarik di hati kita? Seringkali kita menikmati Allah hanya sejenak karena kita lebih menikmati notifikasi, scrolling, kesibukan rohani tanpa keheningan. Oleh karena itu, Ibu Bapak dan sahabat-sahabat muda, kita kembali diingatkan bagaimana di dalam kesibukan rohani kita harus menjaga adanya hati yang melekat kepada Allah. Dan di dalam keheningan, seperti halnya dengan Yosua, tinggal di kemah pertemuan itu. Hal inilah yang juga menjadi dasar bagi Daud pada waktu menuliskan di dalam Mazmur 27 ayat 4. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. John Calvin mengomentari Mazmur 27 ayat 4, dia mengatakan hati orang percaya tidak akan menemukan ketenangan sejati sampai ia menikmati persekutuan dengan Allah. Hari ini dunia bergejolak akibat perang. Indonesia pun terkena dampaknya, Anda pun terkena dampaknya. Banyak orang hatinya tidak tenang saat ini, baik Anda pelaku usaha maupun profesional, sedang mungkin gundah gulana menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Begitu banyak orang memiliki pandangan pesimis terhadap perekonomian di dunia maupun di Indonesia. Mungkin juga pada hari ini Anda tidak tenang. Mengapa Anda tidak tenang? Karena hati Anda melekat pada hal-hal yang tidak dapat menjadi sandaran hidup Anda. Ada yang sharing tiap malam terbangun jam 2 atau jam 4. Subuh tidak bisa tidur lagi karena hati tidak tenang. Sekali lagi saya tidak tahu situasi hati Anda pada saat ini.
Namun ada satu berita pengharapan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus juga mengundang Anda dan saya untuk melekat kepadanya. Dan itu dituliskan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Konteks ayat ini Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya menghadapi dunia yang membenci mereka. Mereka akan dihadapkan dengan penderitaan, dan mereka akan mengalami ketakutan karena kehilangan secara fisik kehadiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan memberikan satu solusi dengan motivasi psikologis maupun strategi hidup sukses. Tidak. Tetapi tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kata tinggal artinya juga melekat. Dia tidak mengundang kita melekat sesekali, tapi tinggallah, melekatlah senantiasa. Artinya kita diundang oleh Kristus, melekat di dalam Kristus, sehingga hati kita akan haus akan kehadirannya, dan kita dimampukan menikmati kehadirannya dalam kehidupan di dunia yang penuh dengan dosa dan gejolak ini. Karena Anda dan saya sebagai ranting hidup melekat kepadanya. Ketika ranting yang melekat itu diterpa badai kehidupan, tetapi ranting itu tetap melekat dan tidak kehilangan sumber hidupnya. Inilah undangan Tuhan Yesus. Apakah engkau mau menerima undangannya? Dan apakah engkau yakin kita sebagai ranting, walaupun kita diterpa badai, kita tetap melekat dan tidak kehilangan sumber hidup kita. Ingatlah, kekuatan sejati, ketekunan sejati, dan sukacita sejati hanya lahir dari hati yang terus tinggal dan melekat kepada Kristus. Yosua di dalam kehidupannya, hatinya melekat kepada Allah. Sehingga kita juga boleh melihat di dalam kehidupan Yosua, sampai akhir hidupnya, kita tidak melihat ada cacat celah yang ditulis di dalam Alkitab. Bahkan di dalam closing statement-nya dia di umur 110 tahun sebelum dia menikah. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15 dia mengatakan, namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya. Walaupun Yosua diberikan tugas oleh Tuhan untuk terus berperang, berebut Kanaan sampai kepada tuntasnya. Tentu itu satu perjuangan yang tidak mudah, penuh dengan tekanan batin. Ada pergolakan yang dia harus hadapi. Dia menghadapi serangan dari kiri dan kanan. Tetapi dia tetap tenang, bahkan sampai akhir hidupnya punya keyakinan. Dia ingin hidup melekat dengan Allah. Sekali lagi, kekuatan sejati, ketekunan sejati, dan sukacita sejati hanya lahir dari hati yang terus tinggal dan melekat kepada Kristus. Amin.
Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami untuk memiliki hati yang melekat kepada Kristus. Kami sebagai ranting-ranting, kami tetap tinggal di dalam Engkau. Walaupun badai kehidupan akan melanda kami, apapun yang akan terjadi di kemudian hari, kami masih tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Tapi kita tetap yakin, kami tetap menempel kepada Kristus, tetap melekat kepada Kristus, dan kami tetap melekat pada sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami ini. Amin. Bapak Ibu, pelayanan Oase adalah pelayanan mingguan. Silahkan mengikuti Oase melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan Oase pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless